Halo semuanya, balik lagi di channel Geek Shy. Oke, seperti biasa kita akan mulai pembahasan bisa dibilang sutradara yang eksentrik ya, Gi? Eksentrik ya. Langsung aja kita lah, takutnya kepanjangan. Kita mau bahas siapa sih, Gi, sekarang? Lanjutan dari yang sebelum ini kita mau bahas Quentin Tarantino. Nah, kita udah sempat mention sebelumnya di video apa sih kita? Unboxing Once Upon a Time in Hollywood. Oh iya betul. Ya. Nah, itu kita udah sempat mention bahwa Quentin Tarantino ini adalah salah satu sutradara yang cukup punya ciri khas lah gitu ya. Jadi punya ciri khas dan dia menurut statementnya dia katanya memang cuma mau membuat film 10 ya. 10. Jadi abis itu dia katanya sih mau pensiun gitu. Pensiun di jadi sutradara ya. Entah kalau di balik layar jadi produser atau penulis cerita. Iya karena dan dari Once Upon a Time yang video yang itu kita itu tuh merupakan video itu merupakan film yang ke-9 dan ya, satu lagi ya. Satu lagi. Ya. Nah, kali ini kita mau bahas dia sebagai personal ya, sebagai personal dan segi kekaryaannya dia. Ya. Gitu. Dan mungkin sebelum kita bahas secara kekaryanya dulu, mungkin kita akan sedikit bahas soal latar belakangnya dia. Ya. Jadi sebenarnya Quentin Tarantino ini latar belakangnya gimana sih? Jadi sebenarnya seperti kebanyakan keturunan Latin ya, kan dia Tarantino tuh berarti ada darah Italia atau darah Latin. Dia itu pertamanya kerjanya itu sebenarnya dari kayak ini ya, blockbuster video gitu, rental VHS udah nggak ada zaman sekarang ya. Nanti ada gambarnya di sini nih. Nah itu udah punah lah kamu zaman sekarang, tapi karena dia sering kerja part time di VHS itu, dia kan sering nonton film-film klasik, film-film ikonik gitu istilahnya. Dari situ dia serap, wah kas-kasnya film ini apa. Jadi sinema dunia ya dia jadi nontonnya. Dia tuh yang punyanya atau dia kerja di situ? Sebenarnya kerja. Oh, kerja di situ. Cuman karena dia kerja di situ dia jadi banyak nonton film. Nah, terus satu sisi dia juga belajar film. Memang kalau saya baca-baca biografinya nggak bener-bener kayak sekolah formal gitu ya. Formal tapi lebih kayak otodidak gitu. Nah, ya gitu. Jadi dari bikin film-film 8mm gitu kan yang kayak project dari rumahan gitu. Iya. Nah, dia indie lah gitu. Memang sebenarnya awalnya dia indie. Nah, terus akhirnya setelah itu kurang lebih dari tahun 90 sampai sekarang 2020, 30 tahun dia bisa membangun nama besarnya itu. 30 tahun dia berkarir sebagai sutradara. Kalau dihitung dari mulainya ya. Iya. Nah, akhirnya dia membuat film dan kita langsung ke karyanya aja nih. Boleh. Dari awalnya itu sebenarnya perjalanannya kayak apa? Sebenarnya biasa kan tadi kan kalau saya sempat sebut dia bikin film 8mm dari rumahan. Akhirnya tadi kamu juga sempat sebut indie kan, independen. Nah, ada sebuah festival di Amerika itu terkenalnya emang fokusnya tuh film-film yang independen gitu. Dan namanya itu Sundance Film Festival. Oke, udah terkenal lah. Udah terkenal. Kalau teman-teman yang suka memerhatiin festival film pasti tahu lah Sundance. Sundance selain Cannes Festival, selain Venice Film Festival, Sundance juga tuh salah satu yang bergengsi. Nah, film yang dia mulai pertama itu tahun 1992 itu. Berarti dia langsung film besar tuh di festival. Tapi sebenarnya film low budget gitu, Bro. Jadi nggak bener-bener kayak Hollywood banget gitu kan. Cuman berdasarkan mungkin ya kalau ini mah kru-krunya temen-temennya sendiri aja gitu kan. Iya. Cuman karyanya si Quentin tuh dia punya naskah yang solid gitu. Akhirnya dia itu bisa bikin film tahun 1992 itu Reservoir Dogs. Iya. Ini nah ini tuh sebenarnya simpel filmnya tentang 6 karakter ini di sini itu melakukan heist movie itu ya kayak pencurian benda berharga gitu. Cuman nah aku sukanya itu dia itu 6 karakternya itu nggak pakai nama asli gitu. Jadi pakai warna-warna. Ada Mr. Orange, ada Mr. Pink, ada Mr. White, ada Mr. Orange, Red gitu kan. Jadi dia tuh di karakternya sini tuh nggak disebut anonim ya, tapi pakai kode-kode warna gitu. Kayak zaman sekarang mah Money Ice lah ya, pakai nama kotak gitu kan. Nah hebatnya itu di sini itu sebenarnya simple kayak dia berhasil melakukan kejahatan, tapi ternyata di situ ada mole, ada tikus, ada mata-mata, pengkhianat gitu. Nah jadi sebenarnya kalau bisa dibilang heist gone mad gitulah. Jadi kejadian penculikan yang dianggapnya udah sempurna ternyata ada mata-mata gitu. Dan
kalau udah nonton sebenarnya saya nggak bisa spoiler. Dari yang 6 karakter berwarna itu teh ada yang baik, ada yang abu-abu, ada yang benar-benar jahat. Jadi di situ konfliknya ya. Di situ konfliknya gitu kan. Dan hebatnya itu dia langsung mengestablish dirinya bahwa film yang saya bikin pasti akan ada adegan kekerasan. Di sini adegan kekerasannya parah banget gitu. Misalnya kan udah Mexican standoff pasti tembakan gitu. Yang selamat saling menyiksa gitu. Ada yang paling terkenal itu di film ini tuh adegan yang motong kuping. Tapi dibikinnya stylistik gitu, jadi motong kuping juga dengerin lagu gitu. Oh, jadi dengan artistik gitu artistik, ya. Jadi istilahnya film independen tapi ada nyeninya gitu dia tuh istilahnya, nggak cuman masalah keterbatasan budget karena dia pengalaman dari sering nonton film-film klasik mau Hollywood mau Eropa atau di luar Hollywood, dia masukin elemen-elemen art movie dari negara lain gitu. Tetap masalah action dan konspirasinya gaya-gayanya Amerika sebenarnya. Oke. Nah, sama hebatnya Quentin Tarantino itu penulisannya, dia tuh dialognya mengalir gitu. Kayak dilihatnya kalau penonton belum tahu kayak aktor aktrisnya improvisasi, tapi sebenarnya itu tuh ada naskahnya. Jadi gitu. natural banget. Natural ya? gitu. Jadi kayak setiap adegan dan setiap dialognya tuh natural gitu ya. Di sini aja ada satu adegan dia tuh sebelum melakukan kejahatan makan dulu, kayak di sini mungkin breakfast gitu ya. Makan sarapan di tempat makan, cuman masalah ngasih tip atau enggak aja bisa jadi sebuah diskusi gitu di sini. Jadi istilahnya penonton ini orang cuman mau makan sarapan sebelum melakukan kejahatan itu, tapi ada satu orang yang nggak mau ngasih tip, terus kenapa kamu nggak mau ngasih tip? Dan itu kayak perbincangan 8 orang tuh kayak natural aja gitu. Oh, saya nggak mau ngasih tip karena kayak gini. Akhirnya ujung-ujungnya nggak mau ngasih tip semua gitu akhirnya teman-teman. Jadi kayak apa ya, kayak hal-hal yang bagi beberapa orang nggak penting, receh, tapi karena penulisan naskah yang sangat bagus bisa jadi menarik gitu. Kita nonton juga nggak bosen. Nah ya, jadi mungkin bisa jadi referensi juga buat teman-teman, karena buat gue yang cukup awam, gue juga belum pernah mendalami film ini gitu. Jadi bisa jadi buat referensi karena premisnya cukup menarik dan kita juga nggak mau spoiler di sini, jadi teman-teman bisa nonton sendiri gitu. Dan memang setahu gue di film ini juga menyelipkan pop culture ya. Mention soal Marvel ya? Marvel ya. Jadi khususnya ada satu karakter, tapi nggak akan saya sebut warnanya yang mana. Dia bilang bahwa kita tuh kalau cuma berempat doang, dia bilang kayak karakter Fantastic Four gitu. Nah, ada terus temennya yang mana? Kamu yang mana gitu kan? Nah, kalau saya sebut karakternya yang di Fantastic Four, jadi kita tahu spoiler. Orang baiknya itu soalnya itu orang baiknya gitu kan. Nah, jadi dia nyebut bahwa ada yang elastis, ada yang api, ada yang bisa hilang, ada yang bentuknya batu. Nah, itu dia menyelipkan memang Quentin Tarantino secara terbuka di sebuah wawancara, dia tumbuhnya dengan komik-komik Marvel, khususnya karya-karyanya Stan Lee dan Jack Kirby gitu. Jadinya dia menyelip-nyelipkan memang yang karyanya itu ya. Karyanya itu ya awal-awal sebelum bikin kayak Spider-Man gitu kan, Fantastic Four ya, dulu. Itu kan karena Fantastic Four termasuk yang diproduksi awal-awal. Awal-awal ya. Itu. Nah, selain itu yang cukup ikonik atau memorable dari film ini apa sih? Sebenarnya ceritanya kan tadi premisnya kayak gitu. Sebenarnya tadi yang aku sering sebut itu dia stylistic artnya, dia bisa dibilang patennya di sini. Jadi dia bikin sebuah gaya. Dimulainya di film Reservoir Dogs dan nanti di film-film berikutnya makin dipoles, makin diperbarui lagi gitu. Jadi kayak signature-nya jadi penggunaan lagu, terus mohon maaf berdarah-darah. Film Quentin Tarantino nggak ada yang ratingnya nggak 17 tahun ke atas. Iya, karena violence, tapi violence ini tidak dibuat just for the sake violence gitu, tapi dibikin dengan artistik ya. Nah, jadi istilahnya bisa dibilang ini tuh kelinci percobaannya Quentin Tarantino ternyata bisa menghibur penonton di Sundance Film Festival gitu. Memang belum sampai ke tingkatan lebih tinggi, cuman orang udah tahu namanya Quentin Tarantino tuh ya dari film Reservoir Dogs, atau kalau terjemahannya anjing-anjing selokan gitu kan. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya. Nah, setelah ini gak usah ditanya lagi. Ya, jadi udah dipajang di depan. Iya, jadi ini merupakan film yang cukup ikonik. Macem-macem, maksudnya merchandise-nya, artwork-nya banyak
visual-visual yang menampilkan si karakter yang ada di dalam film ini, yaitu Pulp Fiction. Jadi ini kalau banyak diselip-selipkan di film-film lain, maksudnya kayak pasti ada di kamarnya tuh ada poster ini gitu ya. Ada poster ini, terus ini adegan narinya juga ini. Jadi ini sih yang gue yakin orang yang nggak tahu Pulp Fiction tuh pasti pernah lihat ini nih. Kalau yang sering nonton film maksudnya. Jadi ini bisa dibilang film keduanya, tahun 1994, berarti 2 tahun setelah Reservoir Dogs. Nah ini film besar pertamanya dia, bener-bener akhirnya ada studio Hollywood Miramax. Sekarang sudah nggak ada studio Miramax ya. Cuman waktu itu bisa dibilang salah satu studio yang punya nama di Hollywood dan berani menaruhkan kepercayaannya ke sebuah sutradara baru namanya Quentin Tarantino untuk menulis sendiri film keduanya dia. Bayangin, tapi bisa dibilang bukan bias, ini magnum opusnya Quentin Tarantino sampai sekarang, mahakarya lah kalau bahasa itunya. Jadi masterpiece ya itu. Dan hebatnya ini kita belum sampai ke dalamnya aja. Ini tuh tahun 1994 itu secara sejarah Hollywood bisa dibilang salah satu tahun terberat Oscar. Jadi di tahun ini itu di tahun yang 1994 itu ada setidaknya film 3 lagi yang selevel sama dia dan akhirnya mereka berempat bersaing di Hollywood di Oscar. Jadi di tahun 1994 itu Pulp Fiction itu bersaingnya dengan film seperti Shawshank Redemption. Waduh, berat banget itu ya kan. Buat teman-teman yang nggak tahu silahkan buka IMDb. Nomor 1 rating paling bagus adalah film itu. Terus animasi terbaik sepanjang masa menurut saya The Lion King juga rilis tahun itu, sama film terbaik sepanjang masa menurut saya juga pribadi Forrest Gump. Jadi saingan di tahun yang sama itu bisa ada film Pulp Fiction nyempil di tengah-tengahnya gitu, dan dia walaupun nyempil tapi bisa stand out gitu, tetap desas-desusnya sampai ke akhirnya penghargaan Oscar awal tahun 1995 tetap masih ada gaungnya karena bener-bener bikin terobosan baru. Nah itu yang kita akan bahas berikutnya. Kenapa bisa dibilang terobosan sih menurut lu? Jadi gini, kan kalau tadi mulainya dengan simple ya, Reservoir Dogs, ceritanya linear, tidak ada macam-macam, pokoknya kejadian beres itu kan ya, akhirnya ketahuan siapa sih mallnya, si tikusnya, apa gitulah. Alurnya maju lah. Nah hebatnya Pulp Fiction itu ada 3 cerita besar kalau boleh dibilang. Si Vincent Vega dan Mia, Vincent Vega dengan Jules, Butch dengan pacarnya, sama Butch dengan Marcellus. Itu ada 4 cerita tapi saling cross gitu. Oh, apa sih istilahnya ada? Omnibus ya benar. Jadi bisa dibilang itu ada 4 cerita yang sedemikian rupa disusun sehingga akhirnya saling bersilangan gitu. Jadi hebatnya itu aku nggak ngerti ya bisa nyamain waktunya. Jadi kejadian di sana lagi waktu dijadiin itu tuh untuk tahun 1994 26 tahun lalu ya. Iya. Itu tuh hal yang sangat baru gitu. Jadi penulisan macam itu baru. Jadi dia kan harus misalnya bukan soal mengatur waktu lagi, tapi detail-detail di adegan yang waktu yang ini harus ada kesinambungan dengan detail-detail adegan yang di adegan itu kan. Dan hebatnya filmnya itu tidak kronologis waktu. Jadi endingnya bisa aja di adegan film kedua atau malah awalnya di adegan film terakhir gitu. Jadi itu orang akhirnya repeat viewing gitu. Jadi nggak cuma sekali nonton. Jadi apa sih bisa mau di-observe gitu. Kan. Jadi kalau boleh ngasih itu akhirnya 6 tahun kemudian ada yang bisa nyamain kualitasnya Pulp Fiction tuh Memento. Itu juga sama. Aduh itu berat banget. Itu tapi berat ya. Tapi ini tuh dibikinnya ringan juga, nggak cuman agak misteri gitu. Jadi kayak padahal cuman kejadian kayak gini tapi punya implikasi ke yang kejadian adegan kedua, jadi kayak kita disuruh nonton 4 cerita yang berbeda dari sudut pandang berbeda-beda ya? Gitu. Nah itu yang hebatnya Pulp Fiction. Akhirnya Quentin Tarantino dihargai tahun itu untuk naskah original terbaik dan dia menang gitu Oscar pertamanya. Bayangin film keduanya langsung dapat Oscar. Nah itu jadi dia langsung establish namanya sebagai Oscar winner Quentin Tarantino itu di Pulp Fiction ini gitu. Jadi secara penghargaan dia mendapatkan apa aja gitu?
hanya sebenarnya filmnya masuk nominasi kan tadi saya bilang karena saingan sama Forrest Gump sama Shawshank Redemption. Berat banget lah pokoknya Berat tahun banget itu. lah. Cuman memang akhirnya Forrest Gump mencuat sebagai pemenang dapat 6 Oscar. Dia sebenarnya hanya menang satu aja. Si aktor. Naskah Original. Aktornya susah karena John Travolta harus saingan sama Tom Hanks gitu. Oh iya sih benar-benar. Walaupun Vincent Vega aktingnya John Travolta nggak usah diragukan lagi, dia bener-bener hebat lah John Travolta, cuman akhirnya dia harus merelakan ke Tom Hanks, tapi bagi beberapa orang kebanyakan seharusnya tahun itu yang menang Pulp Fiction gitu. Banyak yang apa sih? Kayaknya harus ini. People champion lah Iya, kayaknya juaranya Lu rakyat. underdog seperti gitu biasa. kan, Jadi gitu. memang Pulp Fiction ini dapat naskah original yang mana memang pada tahun itu cukup revolusioner ya. Revolusioner gitu. Si model penceritaan omnibus ini belum banyak yang pakai, malah belum ada. Mungkin di Hollywood belum sampai sedetail kayak dia gitu. Dan apa kalau teman-teman tahu Samuel L. Jackson ini akhirnya punya trademark di dalam film ini. Iya, ya. iya. Jadi yang apa sih? Sebut aja lah. Ya, Udah amat. Jadi dia tuh kalau mau melakukan kejahatan selalu recite atau melafalkan mengumpat motherfucker. Motherfucker Ya, gitu kan. Nah, dan hebatnya setiap mau menghabisi nyawa orang, tapi jangan ditiru ya. Dia selalu membacakan ayat gitu. Ayat Alkitab. Ayat Alkitab. Anjing goblok. Makanya jadi kayak dia Quentin Tarantino tuh bermain di zona-zona agak nyerempet ya. Tapi bagi orang Amerika hal kayak gitu biasa. Iya, dan apa sih malah jadi menggelitik ya. Dan dia tuh terkenalnya dia selalu nyebut Ezekiel 25 verse 17. Jadi dia setiap melakukan, coba dibacakan gitu. Apa sih itu Ezekiel tuh? Yang intinya mah jadi Tuhan teh cemburu sama kamu kalau kamu melakukan hal yang tidak benar. Saya akan melakukan pembalasan berkali-kali lipat dan dengan sangat kejam. Jadi istilahnya itu tuh kalau di ayatnya itu kan mengingatkan bahwa ke bangsa Israel tahun itu bahwa kalau kamu melenceng dari Tuhan akan membalas berkali lipat. Jadi dia setiap mau melakukan suatu kejahatan biar dirinya tenang misalnya, biar alam hati nuraninya tenang, dia selalu melafalkan dulu ayat itu, dihabisin musuhnya. Oke, cukup ya. Pulp Fiction seru banget sih emang. Mungkin nanti kita akan bahas di video khusus kali ya, karena ini emang keren banget. Banyak banget yang bisa diobserv. Teman-teman yang belum tahu dan khususnya mungkin yang angkatan milenial. Mesti banget tahu film ini. Ini keren banget. Oke, lanjut. Kita berlanjut ke film selanjutnya apa lagi? Film ketiganya itu di sebelahnya itu. Nah, ini ada bukan. Ini di sebelahnya itu. Ini adalah Jackie Brown. Ini tahun 1997. Nah ini lagi-lagi Samuel L. Jackson dibawa lagi sama Quentin Tarantino. Di sini jadi orang jahat ya. Sebenarnya selalu jadi antagonis terus sih sebenarnya Samuel Jackson. Cuman hebatnya Samuel Jackson walaupun dia jadi antagonis atau pemeran jahat, dia bisa memberikan sebuah nilai-nilai moral. Aku tuh ngelakuin gini gara-gara nggak pure jahat gitu. Ada latar belakang. Nah, tapi kalau di sini itu tokoh utamanya itu Jackie Brown, seorang perempuan pramugari gitu, maskapai penerbangan yang disuruh untuk menyelundupkan narkoba. Iya. Gembongnya si Ordell, si Samuel L. Jackson. Dan di sini itu sebenarnya bisa dibilang salah satu cara nanti ada film berikutnya, salah satu cara Quentin Tarantino untuk memajukan ini karakter perempuan dan kulit berwarna gitu. Jadi emansipasi pertama kali yang Quentin Tarantino mainkan di sini di film Jackie Brown itu. Ini nggak usah tanya-tanya, ini pemerannya ada Robert De Niro sebagai Louis, Bridget Fonda sebagai Melanie, terus ada agen Michael Keaton, agen kalau di sini mah agen narkoba gitu kan, sama anak ini yang gak disangka-sangka itu ada aktor Robert Forster namanya, itu dia sebenarnya karakter pendukung, tapi dia sebenarnya kayak karakter abu-abu gitu, jahat enggak tapi baik enggak, tapi anti-hero tapi dia deketnya sama karakter Jackie Brown yang diperankan oleh Pam Grier. Nah itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Intinya Jackie Brown itu berputarnya di Pam Grier dengan si Samuel Jackson ini gitu. Nah yang spesial dari film ini menurut lo apa? Sebenarnya ini orang bisa dibilang agak underrated. Ya betul. Setelah dua film yang sangat blow up gitu, tiba-tiba
main agak aman sebenarnya sih. Iya. Oh iya sih benar. Secara Quentin Tarantino penulisan dan genrenya agak genrenya. Jadi istilahnya di sini dia bukan hilang sentuhannya, tetap masih ada sentuhan-sentuhan, khususnya adegan terakhirnya yang saya sangat suka itu bahwa Pam Grier bisa lolos dari semua kejaran dan dia bisa bawa pulang duit 500 juta. Itu dia nyetir perempuan emansipasi wanita dengerin lagu Across the 110th Street. Nah itu tuh kata saya adegan paling hebat. Padahal dia ngajak si Robert Foster, si Max namanya, ayolah ikut saya aja. Tapi dia nggak mau, saya nggak mau lah. Udah kamu bebas aja. Saya mau hidup saya sendiri. Jadi di situ Robert Foster sebagai tokoh yang sangat simpati sama karakter utama si Pam Grier. Sedangkan Pam Grier kan selalu dimanfaatkan dengan lelaki-lelaki di sekitar dia. Tiba-tiba dia kenal sama satu orang yang diajak, ayo kabur sama saya, tapi dia nolak dan memberikan silahkan aja, kamu bawa aja uang 500 juta itu, kamu bebas, kamu tidak akan tersangkut paut dengan masalah apa lagi, sudah beres semuanya gitu. Jadi misalnya, nah itu teh bisa dibilang sebuah kemenangan untuk kaum wanita dan kaum kulit berwarna gitu. Subliminal Ada pesannya kayak gitu. Karena ini balik lagi perlu diingat ini tahun 97, belum terlalu santer sekarang lah ya message-nya. Ya mungkin ini kita tidak bahas terlalu dalam juga karena ya gitulah. Iya. Bukan jelek ya, tapi underrated. Jadi karena orang udah ngerasa 2 film sebelumnya karena sebelumnya tuh kayaknya tinggi banget, ya, ini agak drop lah dikit. Oke, selanjutnya. Nah, seperti biasa ya, kalau sering nonton sepak bola ada namanya comeback. Ya, Epic comeback kalau main Mobile Legends. Epic comeback ya. Nah, memang akhirnya Quentin Tarantino 7 tahun kemudian baru bikin film. Jadi dia 7 tahun berhenti dulu bikin film. Lumayan lama ya selama. Iya. Iya. Berarti kan anggap syuting 96 kan ya. Nah, ini filmnya itu keluarnya 2003 akhir. Jadi dia kurang lebih ada 7 tahun dari film. Isanya mungkin ya dia mau mencari lagi formula baru nih. Ya mungkin dia merasa di karya yang terakhir kok kayaknya gue kurang ya. Tapi bukan aja jelek ya, cuma kurang gitu kan. Ya kita tahu lah, makanya kenapa kita bisa menganggap Quentin ini salah satu sutradara yang cukup berkarakter, karena itu mungkin idealis kali. Idealis ya. Jadi dia tuh sebenarnya Kill Bill itu dibuatnya murni karena kecintaan dia dengan komik. Tapi dia kan gak mau ngambil sebuah source material yang istilahnya adaptasi, kan pasti harus bayar royalti atau apa. Iya, dan dia bikin sendiri secara egonya juga nggak sama gitu. Dia bikin sendiri dunia komik versi dia, Kill Bill. Tentang vengeance, tentang pembalasan gitu istilahnya gitu kan. Dan tidak perlu ditanya, di sini sudah tertulis high level violence. Iya, high level sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Ini itu gak usah lihat jauh-jauh, udah berhubungan dengan samurai, ya siap-siap aja potong-potongan, darah-darah ngucur kan. Nah, kita akan ngebahas Kill Bill itu sebenarnya tentang Kill Bill, bunuh Bill istilahnya itu. Tapi ceritanya seorang wanita yang sedang melakukan pernikahan tiba-tiba disergap atau diambus pernikahannya itu, disergap, dia ditinggalkan setengah mati gitu. Si bride-nya itu, si mempelai wanitanya, dan mempelai prianya ya si Bill. Jadi misalnya aku teh cuman buat dipakai doang, tapi nggak mau dinikahin. Gitu rasanya kayak gitu. Dan ceritanya Bill tuh kayak underground lord gitu. Jadi istilahnya ya kamu nggak akan bisa ngikutin hidupnya aku, jadi lebih baik kamu jadi expendable saja. Nah, tapi si Brad ternyata dengan kekuatan dirinya dia bisa bertahan hidup dan melakukan pembahasan. Dan di sini tuh kalau pernah nonton baca komik, kayak ada level-level bosnya gitu. Oh, jadi kayak lawan ini akhirnya nanti sampai ke final boss ya. Puncaknya itu lawannya Kill Bill. Si Bill gitu lawannya kan. Nah, dia itu hebatnya yang di film Kill Bill volume 1, nanti ada volume 2-nya. Itu murni perjalanan dia dari yang sekarat sampai dia siap untuk berantem. Kalau boleh dibilang mah Kung Fu Panda ikut Kill Bill sebenarnya. Ya, kalah gitu. Dulu, terus dia berlatih sampai dia siap menang. Nah, gitu. Nah, itu khususnya ya kalau kita pernah sebut ini iconic jumpsuitnya ini warna kuning sama sepatu Asics Onitsuka Tiger-nya. Jadi terinspirasi dia dari Bruce Lee ya. Nanti ada bisa ditonton di sini. Juga mantap unboxing. Lalu apalagi yang spesial dari, karena kalau menurut gua Kill Bill ini salah satu pelopor
adegan-adegan yang angle sulit ya, jadi ya. memang kalau teman-teman tahu, ini kita singgung film lain, kalau menurut pandangan gua salah satu pelopor yang cukup unik adalah ini dan Matrix. Kalau teman-teman tahu Matrix dengan adegan menghindar slow motion, ini tuh kalau teman-teman nggak tahu tonton deh. Adegan perkelahiannya, adegan angle-nya tuh sangat-sangat berkarakter dan komikal karena memang secara karakter dia kayak mengambil karakter komik ya. Karakter komik. Jadi khususnya dia mainin warnanya gini, kalau udah adegan-adegan berdarah-darah dibikin hitam putih. Jadi kayak kalau nonton film-film samurai Jepang zaman dulu gitu, dia juga ada terpengaruh di situ, khususnya pakai senjata juga samurai gitu kan, maksudnya kan gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut aja ya. Ya. Ini kan tadi film keempatnya. Nah, setahun kemudian rilis. Oh, jadi cuma setahun nih si jaraknya ya? Jaraknya. Itu Kill Bill Volume 2, film kelimanya. Di sini isinya full bantai-bantaian. Full revenge-nya dia. Sebenarnya ini udah ngelawan bos juga di sini. Tapi di sini isinya yang udah level high tier-nya ketemu di sini sampai akhirnya finalnya ketemu Bill. Memang secara penceritaan bagusan yang volume 1. Kan perjalanan hero journey-nya lebih menarik kan. Ya. Nah, ini istilahnya kalau yang pukul gitu-gitu tuh di sini ya? Di situ ya. Di sini itu yang menariknya malah adegan terakhirnya. Pas ketemu sama Bill-nya itu. Bisa dibilang menurut saya sampai sejauh ini adegan terbaik dari semua filmnya Quentin Tarantino. Ya ini final encounter lah. Sama si Bill-nya langsung sama si ex-husband-nya itu kan, dia datang sudah berdarah-darah, matanya udah hilang, udah buta satu kalau nggak salah. Pakai bajak laut gitu. Pakai bajak laut gitu, udah ngelawan semua banyak bos. Ketemu di sebuah tempat gaya-gaya Meksiko gitu, tinggal berhadapan langsung dengan bos besarnya si Bill-nya itu. Dan perbincangannya itu dalam juga gitu, jadi kayak apa? Kamu ya kayak istilahnya kenapa kamu nanti saya kayak gitu kan ya gitu. Tapi akhirnya dengan bisa dibilang dengan 5 gerakan beres. Nah itu hebatnya di film ini tuh hanya dengan 5 gerakan beres. Memang secara cerita banyak ngalor ngidul yang di sini kan karena cuman biar apa nambahin durasi. Yang penting ketemu bos beres. Pengembangan karakternya malah lebih banyak di sini. Cuman Uma Thurman mungkin karena syutingnya langsung barengan ya ini ya. Cuman rilisnya beda setahun. Ya tetap bagus karakter Uma Thurman sebagai si Beatrix Kiddo atau terkenalnya di sini pakai kode The Bride gitu, si mempelai wanita gitu. Tapi nama aslinya dia sebenarnya Beatrix Kiddo dan hebatnya itu di sini itu si Uma Thurman bisa mencuri perhatian, makanya dia dipakai lagi setelah dari Pulp Fiction gitu kan. Oh iya. Jadi di sini itu lebih kayak finishingnya aja. Memang mohon maaf dari semua filmnya Quentin Tarantino paling B aja ini. Bukan B dalam artian ceritanya karena ini kan sequel ya. Jadi kayak chapter aja gitu, bagian gitu, dari sini. Bagian yang situ. Karena memang lebih menarik di sini karena prosesnya dia tuh emang cukup kompleks gitu ceritanya. Ya, ini video kita buat di waktu yang berbeda dari video di Quentin Tarantino ini karena kita ada satu film yang apa ya? Agak miss dari kita dari radar kita. Benar. Tapi ini sebenarnya kita masukin karena sebuah kepuasan kita pribadi doang. Karena ini filmnya agak aneh, bisa dikategorikan B-movie lah ya. B-movie yang cult movie gitu. Cult movie agak aneh. Tapi masih filmografinya Quentin Tarantino. Iya, jadi salah satu karyanya Quentin Tarantino dan Gigi sebenarnya awalnya mengajukan ini mending masukin jangan. Terus gue liat nih film apaan nih? Terus pas dia cerita, oh gue familiar sama visualnya. Dan udahlah masukin aja lah sekalian aneh gitu. Karena memang Quentin psychedelic. Quentin kan emang agak-agak nyentrik, jadi masukin aja. Silakan Di. Ya jadi ini sebenarnya ini double feature ya. Grindhouse collection itu tuh kalau sana tuh film-film slasher yang darah-darahan, gore-gore gitu. Nah, khusus yang ini itu Quentin Tarantino tuh berpartner dengan Robert Rodriguez. Kalau teman-teman tahu yang bikin Machete itu, Danny Trejo. Nah, itu dia bikin barengan. Jadi namanya Grindhouse. Ada 2 film, Planet Terror, film Robert Rodriguez, sutradaranya, penulis ceritanya Quentin Tarantino. Bawahnya Death Proof, filmnya sutradaranya Quentin Tarantino, penulis ceritanya Robert Rodriguez. Jadi mereka tuh tukeran gitu bro di sini. Tukeran skrip lah ya. Skrip lah gitu. Nah,
di sini yang mau kita highlight sebenarnya Death Proof-nya karena kan Quentin Tarantino kan. Nah di sini itu sebenarnya Death Proof itu kalau kemarin kita sempat bahas yang sebelum ini Hateful Eight, dia kerjasama pertama kalinya sama Kurt Russell ya di film ini. Nah Kurt Russell itu ceritanya di kayak apa ya? Sebenarnya agak aneh sih, stuntman gitu, tukang balap, bagian adegan gantian gitu kan, pemeran pengganti rela cedera, tapi dia tuh agak kelainan jiwa gitu, jadi dia selalu ngajak cewek cantik dalam hari ini agak-agak seksi gitu, minta dikasih penampilan tarian dulu, dia ajak keliling-keliling, tapi nanti tiba-tiba kenceng ngerem mendadak, akhirnya orangnya keluar dari depan gitu mati gitu, jadi kayak gimana? Absurd kan? Memang gitu, jadi korbannya itu semua kayak gitu. Jadi kalau nggak salah di adegan awalnya itu dia ngebunuh 4 perempuan dalam satu malam dengan mobil gitu. Jadi kayak ya elah, kasihan banget, sebelum mati dibikin adrenalin dulu baru gitu kan. Nah cuman kalau nggak salah bisa dibilang 14 minggu kemudian kalau di filmnya gitu, 14 weeks later dia cari mangsa baru tuh. Nah salahnya mangsa barunya stunt woman Zoe Bell namanya. Kalau teman-teman tahu, Zoe Bell itu pemeran pengganti untuk Uma Thurman di film Kill Bill. Oh iya. Sama dia khususnya karena dia deket banget sama Quentin Tarantino, dia dapat peran cameo di film Once Upon a Time in Hollywood, jadi pemimpin stuntnya si Brad Pitt. Harus nonton lagi ya pokoknya. Jadi Zoe Bell itu di sini juga dia nggak pakai nama palsu, jadi pakai namanya dia Zoe aja gitu itu namanya. Nah coba bedanya di situ, korbannya kan 4 cewek, 3 cewek lainnya mungkin kalau teman-teman tahu ada Rosario Dawson, ada Tracy Thorn, sama si cantik Mary Elizabeth Winstead itu yang di film apa Scott Pilgrim vs The World itu. Nah ceritanya mereka bertiga ini kan nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba pas ikutan si Zoe Bell salah sasaran si keterasannya itu ceritanya. Jadi kayak wah mangsa gua hari ini salah orang yang memang suka adrenalin juga kan gitu, jadi akhirnya hampir mati tapi bisa balas dendam gitu. Jadi akhirnya di endingnya sih sebenarnya the woman wins gitu. Nah menuju kesananya itu yang memang ada lap dance memang agak-agak ratingnya R ya, jadi agak-agak vulgar gitu, literally ya mohon maaf ditampilin dengan edan gitu. Cuman hebat lah, terasa bisa profesional gitu sebenarnya kayak banget sumpah. Kebetulan yang membuat gua ya udahlah masukin aja film ini di syuting di beda waktu. Gue agak familiar dengan visual cewek yang kakinya kepotong terus diganti senjata. Nah, anjing aneh banget. Itu Planet Terror. Nah, kalau Planet Terror itu sebenarnya yang Quentin itu cuma nulis naskahnya doang. Pure masalah penyutradaraan Robert Rodriguez. Jadi kalau kalian pernah nonton Machete, ya khas-khasnya Robert Rodriguez. Jadi pasti Machete, kayak golok pasti. Kayak golok-golokan tebas-tebas itu udah ciri khasnya si Robert Rodriguez, makanya nama filmnya aja Machete. Nah, kalau di situ ceritanya pelacur gitu, tapi dia kayak pelacur, jadi ceritanya saat nanti bumi itu udah diselubungi sama beracun gitu bro. Jadi kalau kamu nggak pakai masker pasti meleleh mukanya. Anjing aneh. Memang aneh misalnya, jadi aduh kacau misalnya. Cuman ceritanya si tokoh utama kita ini kakinya meleleh, sempat diamputasi, akhirnya mau nggak mau biar survive di dunia Planet Terror itu ada orang baik masakin pistol di kaki, jadi dia nanti kayak apa spin kick gitu gitu ya gitulah. aneh itu. Dan gua kebetulan kadang-kadang suka nonton film-film yang agak-agak kult, agak-agak absurd, yang teknis penyutradaraannya agak-agak nyentrik gitu. Jadi ya udahlah masukin aja ya. Jadi sebenarnya khususnya di sini itu kalau boleh dibilang dari semua filmografi yang kita bahas sebelum ini nggak masuk 9 besar 10 besar juga sih. Cuman kayak kurang afdol kalau nggak dibahas ya. Kurang afdol kalau nggak dibahas. Karena di dalamnya ada karya Quentin Tarantino. Iya, gitu. Udah ya? Udah. Oke deh, kita lanjut ke list berikutnya. Selanjutnya adalah satu film yang cukup menarik juga. Kalau di situ deh. Iya. Yaitu silakan Gigi. Inglourious Basterds. Nah, ini itu dia 5 tahun setelah bikin yang Kill Bill. Dan latar belakang film ini adalah bisa dibilang sejarah, tapi seperti biasa dibelokkan. Ya kan kita kemarin sempat sebut yang Once Upon a Time in Hollywood. Nah ini juga tentang adegannya sejarah, khususnya di zaman Perang Dunia Kedua. Di fokusnya itu akhir-akhir kejatuhan si Adolf Hitler. Ya. Jadi memang film ini berkaitan dengan Adolf Hitler. Tapi sejarah versinya dia. Ya gitu. Dan yang spesial dari film ini menurut lo apa Gi?
Cuma ini gini, akhirnya dia kembali ke performa terbaiknya gitu sih. Dia akhirnya bisa mengumpulkan karakter-karakter atau aktor aktris yang bisa dibilang bisa mumpuni lah ya. Kelas A. Memang di sini yang paling highlightnya memang Brad Pitt. Ya, Brad Pitt. Karena namanya sudah cukup besar. Udah besar. Nah, makanya di sini juga nama paling pertama. Cuman hebatnya dia tuh bisa ngambil atau mengorbitkan aktor dan aktris Eropa. Khususnya yang paling terkenal itu di sini itu ada 2, yaitu si Christoph Waltz sebagai Kapten Hans Landa, si Nazi yang membelot. Kalau udah nonton, sama satu lagi si Melanie Laurent, orang Prancis, yang kalau di sini tuh jadi si Susana. Jadi yang anak kecil melarikan diri dari penyiksaan Nazi, akhirnya dia bisa membalaskan dendam keluarganya di akhir gitu. Jadi ini tuh sebenarnya journey story-nya tuh antara Melanie Laurent dan si Christoph Waltz. Senternya malah yang si perempuannya. Lagi-lagi suka senternya perempuan lagi si. Dia banyak pengen menampilkan itu ya. Heroin lah misalnya gitu. Heroin. Hero yang perempuan. Iya. Jadi itu. Jadi bisa dibilang kalau boleh mention Maestro Hayao Miyazaki juga karakternya selalu karakter utamanya selalu perempuan gitu kan. Jadi mungkin apa ya, getirnya beda kali ya. Kalau punya intrik tersendiri. Gitu kan ya. Nah, itu di sini bisa dibilang kembali lagi ke performa terbaiknya, dan khususnya bisa mengorbitkan Christoph Waltz itu aktor Austria yang bisa sangat meyakinkan menjadi Kolonel Hans Landa yang dibenci banget sepanjang film, tapi pas di akhirnya kocak gitu maksudnya. Itu mesti nonton ya. Cuman jadi hebatnya tuh karakter aktor dari Austria, dari teater, bisa diorbitkan sama Quentin Tarantino, akhirnya bisa dilihat sama orang Hollywood, dan akhirnya dia mendapatkan aktor pendukung terbaik. Iya, Oscar. Iya. Dapat menang tuh. Mantap. Iya, 2009. Ini juga ya semuanya mesti ditonton sama teman-teman. Cuman ini juga cukup ya, kalau yang senang militer Hitler, ini cukup ya agak lucu ya guys sebenarnya. Sebenarnya war movie tapi ada dibikin spionasenya juga gitu. Jadi nggak benar-benar yang terbuka kayak film yang lainnya. Tapi gitu. ya balik lagi sih, kalau yang nggak suka sama terlalu sadis mungkin agak-agak terganggu. Agak terganggu. Karena yang cukup mengagetkan gue adalah melihat ketika adegan ngulitin pala tuh. Dulu zaman udah lama sih nontonnya kayak wah gila banget nih, rada-rada ngaco juga 11 tahun yang lalu. Iya. Gitu kan. Nah oke, kita lanjut ke film selanjutnya. Nah sebenarnya kalau ini salah satu personal favorit saya selain Pulp Fiction itu ini. Ya, gue juga. Django Unchained. Karena dia latar belakangnya Wild West ya. Cuman dia itu lagi-lagi kan Django itu sebenarnya spaghetti western. Jadi dulu ada film cowboy tapi buatan Italia gitu, makanya sebutnya spaghetti western. Lagi-lagi karena dia kan sering nonton film-film dari VHS itu kan. Dia dapat referensi dari sana. Memang nggak bisa plek-plekan, dia akhirnya hanya bisa ngambil judul Django-nya aja, tapi di bawahnya ganti Unchained. Nah, kalau ini bener-bener masalah ngangkat tentang perbudakan. Nah itu. Iya, dia emang banyak menampilkan di sini tentang perbudakan. Nah, lagi-lagi Christoph Waltz dipanggil lagi ya sebagai Dr. Schultz. Kayak di sini bounty hunter. Iya. Tapi tokoh utama kita itu ya si Django-nya itu si Jamie Foxx yang merankan. Konon katanya Will Smith diajak tapi waktu itu lagi sibuk atau menolak. Nggak dapat di sana, akhirnya Jamie Foxx. Tapi ternyata kombinasi Jamie Foxx dengan Christoph Waltz sepanjang film itu bromance-nya dapat banget gitu. Yang kayak udah beda kultur, beda ras, tapi punya satu tujuan yang sama. Akhirnya ini intinya mau menghapuskan perbudakan tapi dengan cara kekerasan gitu intinya kan. Makanya Django Unchained. Nah, dan ada satu nama besar di sini, Leonardo DiCaprio. Nah, di sini Leonardo DiCaprio mendapatkan naskah dari Quentin Tarantino, akhirnya bersedia jadi antagonis. Di sini dia jarang-jarang jadi Candy namanya. Nah, ini itu hebatnya film ini itu penulisannya sangat rapi, membahas tentang masalah perbudakan, masalah sensitif ya di tahun itu, tapi tanpa di sana hanya Quentin Tarantino yang bisa bikin naskah filmnya banyak kata-kata nigger, tapi nggak ada yang tersinggung. Iya. Padahal kan maksudnya itu sangat rasial banget kan. Dan hebatnya film ini dapat apresiasi dari Academy Awards lagi, masuk nominasi film terbaik
memang tidak menang. Tidak menang. Tapi- Karena pada tahun itu saingannya yang menang akhirnya Itu Argo. Argo. Ya Argo. Agak politik ya. Agak politik Nantilah. makanya. Nah itu. Nah ini tuh dapat nominasi naskah terbaik original, menang lagi. Jadi ini Oscar keduanya si Quentin Tarantino. Dan hebatnya Christoph Waltz menang lagi. Dapat lagi. Peran aktor pendukung lagi. Jadi hanya dalam waktu selang 3 tahun Dia dapat award yang sama. Keren, iya. keren. Jadi di sini Christoph Waltz juga jadinya tidak diragukan lagi walaupun dia pendatang dari Eropa, tapi menang Oscar tahun 2009 nggak kebetulan. Ternyata 2012 dia menang lagi gitu. Dan pasti dia sangat berterima kasih seumur hidup kepada Quentin Tarantino Karena yang mengorbitkan. gitu. Nah, ini teman-teman yang suka tema-tema cowboy ini wajib banget dikeren. Iya. Oke, selanjutnya Gi. Nah, Ini berarti belum deh. ya kan film ke-7. Nah, sebenarnya 3 tahun kemudian dia rilis lagi film western juga. Iya. Judulnya The The Hateful Eight. Nah, ini sebenarnya kode nih. Hateful Eight 8. Film ke-7 nih film ke-8. Oh my god, iya. Ya dia ada Hateful Eight. Nah, kalau ini tuh western sebenarnya. Tapi bedanya kalau ini kan lebih banyak aksi, lebih banyak masalah bahas-bahas soal rasialisme dan sebagainya. Ini tuh sebenarnya dia tuh naskahnya itu naskah teater. Jadi sebenarnya Hateful Eight itu pertamanya dibuat teater dulu. Jadi Quentin Tarantino dapat sebuah job atau mungkin dia pengen bikin sebuah naskah teater. Jadi settingnya tuh hanya di satu tempat, isinya 8 orang. Di sebuah Hebes Dancery lah, misalnya kalau di sana mah mini hotel gitu, dimana kalau di zaman tahun 1877 itu pelancong kalau kejauhan tujuannya bisa mampir dulu ke situ bermalam semalam. Rest area lah kalau di zaman sekarang. Nah, dari situ tuh hebatnya 8 Hateful Eight itu benar-benar 8 karakter itu tuh punya latar belakang masing-masing, punya rahasia masing-masing, dan mereka harus ceritanya kan lagi salju tebel ya, harus terjebak di tempat yang sama. 8 orang itu semalaman ternyata di situ ada polisi, ada penjahat, ada orang nggak jelas ya. Itu tuh sebenarnya hebatnya filmnya Hateful Eight itu dia runut kayak bisa dibilang ada flashback dikit ya, cuman ngelihat bahwa kalau orang nggak kenal tapi saling curiga bisa timbul namanya hate, itu bisa timbul namanya kebencian. Padahal mungkin dia nggak pernah lakuin apa-apa ke saya, tapi saya mah nggak suka aja ngeliat muka kamu karena harus bukan ketemu ya, bermalam semalam di tempat yang sama, stranger gitu kita kan, nggak tahu latar belakang dia kayak apa gitu ya. Dan hebatnya di sini banyak kejutan-kejutan memang ya. Ini menurut saya film paling capek saya nonton Hateful Eight. Karena berat sekali, durasi panjang dan dialognya ya antar 8 orang itu dialog aja gitu ya. Tapi pas revealing di akhirnya itu rewarding banget. Jadi misalnya kita bisa bertahan 2,5 jam, 20 menit terakhirnya sangat rewarding sekali misalnya. Jadi ini tuh khususnya memang filmnya nggak masuk nominasi Best Picture, tapi di sini itu yang mencuat itu tokoh utama kita itu si perempuan lagi yang diperankan oleh seorang aktris namanya Jennifer Jason Leigh. Dia aktris utamanya, aktris pendukung. Nah, di sini itu khususnya aku sukanya itu si musiknya oleh Maestro Ennio Morricone yang barusan meninggal tahun 2020 ini. Maestro atau komposer dari Italia mau mengerjakan musik untuk film Quentin Tarantino yang mana sebenarnya idolanya Quentin Tarantino juga. Jadi kayak di sini tuh Quentin Tarantino dapat sebuah kehormatan bahwa seorang maestro Ennio Morricone mau membuat lagu atau soundtrack untuk filmnya dia, dan akhirnya di umur 86 tahun Ennio Morricone dapat Oscar di film untuk kategori musik ya? Musik. Jadi di sini itu yang sangat menonjol sebenarnya ceritanya tadi kan sudah bilang sinopsis singkatnya kayak gitu, bisa ditonton sendiri, tapi musiknya yang benar-benar sangat membangun suasana. Misalnya kalau bukan karena musiknya Maestro Ennio Morricone nggak akan bagus filmnya, bisa sangat krusial perannya. Jadi di sana itu udah hebatnya movie magic, ada musik gitu kan, jadinya itu yang bisa mendukung sebuah film jadi bagus. Ya, ini teman-teman juga bisa. Cuman ini memang sudah kita bahas tadi, cukup berat ya. Cukup berat. Secara plot agak berat nih. Jadi misalnya kalau kurang suka benar-benar dialog yang sangat
runut tapi hanya dimainkan oleh 8 orang. Nah ini boleh dicoba. Oke. Kita lanjut langsung ke film terakhir Ke-9. ini. Nah, sebenarnya sudah sempat sudah dibahas kemarin sebenarnya. cuman Kita bahas lagi dikit lah. sedikit. Nah, ini tuh sebenarnya saya terakhir. dia itu love letter Quentin Tarantino ke Hollywood tahun 1969. Jadi settingnya itu tahun segitu, itu fokusnya itu di 2 orang ini. Lagi-lagi akhirnya ini juga salah satu partner of the century lah, aku boleh bilang, bisa menyandingkan Leonardo DiCaprio Sama Brad Pitt. Dan ini memang udah punya sejarah kerja bareng dengan Quentin Tarantino. Jadi mereka udah nggak ragu lagi dapat naskah, langsung bilang oke. Tapi di sini mau saya garis bawahi, what if itu jadi sejarah yang dibelokin lagi. tapi fokusnya itu tentang Charles Manson dan perkumpulan Helter Skelternya itu yang melakukan pembunuhan di Hollywood pada tahun 1969. Dan bisa dibilang ini sebenarnya hampir dapat Oscar ketiga kalinya si Quentin Tarantino. Film terbaik nominasi tapi nggak menang. Naskah terbaik hampir tapi kalah sama film lain lah, kita nggak usah sebut. Nah, tapi di sini bisa dibilang Brad Pitt yang mencuri perhatian. Jadi di sini yang dapat Oscar itu production design, sama Brad Pitt dapat Oscar untuk aktor pendukung terbaik. Jadi bisa dibilang sekarang udah ada 3 aktor di bawah bimbingan Quentin Tarantino yang dapat Oscar. Memang bukan aktor utama, tapi aktor pendukung terbaik. Nah, memang ini kalau untuk mau tahu detailnya seperti apa dan mau tahu ininya nih, isinya ini bisa ditonton di video yang soal membahas tentang ini ada khusus, gampang lah. Nah, selanjutnya mau karena kalau menurut dari pandangan gue belum nonton semuanya jujur aja. Jadi menurut gue nggak sah kalau gue memberikan opini tentang kalau bisa bilang chart menurut gue. Jadi kalau Gigi kan udah nonton, jadi kita akan mengurutkan dari versi Gigi, versi Geekshy, mana sih yang paling oke menurut kita gitu ya. Sebenarnya saya sudah pernah bincang bahwa sebenarnya saya juga ilmunya masih dangkal. Cuman saya nggak bisa bilang ini dari nomor 1 sampai nomor 9 berapa. Paling saya lebih kayak gini, saya bisa mengkumulasi atau mengkulminasi 7 terbaik. Adegan terbaik saja. Okay. Jadi kalau adegan kan belum tentu filmnya bagus, tapi ada satu adegan yang sangat mencuat di situ kan. Nah, saya bisa dibilang ada 7 yang menarik dari yang semua saya tonton. Dari yang paling sebenarnya tadi udah saya sebut ya di sebelumnya ini. Paling bawah nomor 7. Nah, ini itu dari film Django Unchained. Kalau udah nonton ada satu adegan yang mereka terpojok di rumahnya si Candy ini. Namanya Candyland. Makanya ini dia udah terpojok, kalau nggak salah adegannya itu jadi terpojok itu Mexican standoff yang istilahnya diserang banyakan. Mereka si Django cuman sendirian, tapi mungkin ada adrenalin rush gitu ya, antara saya mati atau kamu yang mati. Jadi dari pembantaian, makanya namanya Candyland Massacre gitu. Benar. Nah, itu dia bisa keluar dengan selamat padahal udah dikepung dari banyak arah dan dengan berdarah-darah. Tahu ya filmnya Quentin Tarantino ya? Ada yang meledak kepalanya kayak gitu-gitulah kan gitu. Memang agak lebay ya, cuman di sini bisa dibilang berdarah-darah tapi dengan stylenya, dengan gayanya Quentin Tarantino. Candyland Massacre. Selanjutnya. Gitu. Nah, kalau nomor 6-nya itu, balik ke Kill Bill. Tadi kan ada adegan dia yang udah latihan. Akhirnya dia ngelawan bos. Sebenarnya ini bos kedua atau ketiga saya lupa. Bukan final lah ya. Bukan final, tapi di ending yang di film yang ini itu ngelawan Lucy Liu, namanya Oren Ishii. Itu ceritanya pakai kimono gitu, gaya-gaya Jepang gitu. Dia datang ke sebuah perkumpulan Asia namanya The House of Blue Leaves sendirian, pakai baju kuning lengkap, pakai helm, pakai motor kan. Dia datang cuma mau tahu Bill di mana, tapi caranya mau nanya Bill harus nanya ke si Oren. Tapi dia harus ngelawatin banyak orang, dikelilingi banyak orang. Nama squadnya itu Deadly Viper Assassin. Namanya aneh banget ya. Tapi karakternya Jepang banget gitu kan. Jepangan dia gitu. Pakai topeng, semuanya pada bawa samurai semua. Dia harus ngelawan itu semua untuk bisa ketemu sama Oren Ishii gitu. Di lantai 2 ceritanya. Nah, pas ngelawan ini dibikin hitam putih, akhirnya dia menang sendirian dengan berdarah-darah, akhirnya bisa ngelawan Oren Ishii.
Nih. Dan ini pergerakannya itu sangat berkarakter. Jadi apa koreonya juga keren. Ya. Nah, selanjutnya Gi. Nah ini kalau ini dari dari Inglourious Basterds itu Operation Kino. Kino kan bahasa Jerman artinya sinema, film. Ada di sini adegannya ceritanya mereka mau bikin pembunuhan Hitler, rencana assassination of Hitler waktu Hitler lagi nonton di bioskop. Nah, agak-agak aneh sebenarnya. Agak aneh karena kan seperti yang kita tahu sejarahnya nggak kayak gitu. Cuma ini dibuat what if lagi balik lagi. What if ya itu. Jadi di sini si Melanie Laurent kan sebagai pemilik bioskopnya dia punya masa lalu kelam dengan Nazi. Akhirnya caranya melakukan terakhir dibakar bioskopnya. Termasuk dalamnya si siapa Susananya ikutan sama Adolf Hitlernya juga ikutan mati. Jadi tapi proses menuju ke sananya itu yang kayak gini. Jadi tentara ajudan pribadinya Hitler udah ketahuan tapi dihabisin dulu. Jadi misalnya jangan sampai gagal gitu ya kayak gitu-gitu. Jadi ada temennya harus merobakkan diri, pokoknya nggak boleh sampai ketahuan lah si Führer itu. Intinya mati di sini si Adolf Hitler walaupun khayalannya kan matinya nggak kayak gitu. Di film Pulp Fiction. Nah, Pulp Fiction ini kan tadi saya ada sebut karakter Butch ya yang diperankan oleh Bruce Willis. Nah, ceritanya di sini itu si Butch itu karakter baik, salah satu protagonis di film ini, selalu bawa pakai jam. Nah, jamnya itu hebatnya nggak berdetak gitu. Cuman di film ini jelasin jamnya Butch itu sejarahnya apa. Tadi itu peninggalan bapaknya dari perang Vietnam. Bapaknya nggak bisa pulang, tapi jamnya pulang. Nah itu bisa dibilang ini adegannya menyentuh. Di satu sisi ceritanya di situ flashback, anak kecil dijelasin sama teman bapaknya gimana cara bapaknya mati. Jadi agak kocak juga. Jadi kayak temennya tuh ngejelasin bapaknya mati sebenarnya sadis. Bapak kamu hancur berkeping-keping gitu kayak gitu. Tapi ini jam yang ketinggalan yang bisa. Jadi kayak apa sih maksudnya? Tapi akhirnya di situ si Butch kecil dapat sebuah pelajaran berharga bahwa hidup itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Jadi akhirnya di Butch satu-satunya karakter yang bisa dibilang selamat sampai akhir film di Pulp Fiction tuh ya si Butch itu. Ya itulah. Jadi ada ikonik banget ya. Ikonik ya. Selanjutnya yang ketiga. Nah yang ketiga itu ya tadi aku dari Jackie Brown. Jackie Brown yang aku bilang adegan terakhir tapi udah disebut ya. Yang dia nyetir sendiri dengar lagu dari Bobby Womack Across the 110th Street. Nah dia akhirnya bisa kabur dengan uang. Kabur dengan uang setengah juta. Itu sih udah sebut sebenarnya. Oke, langsung ke yang kedua. Yang kedua, Au revoir. balik lagi ke Inglourious. Oh jadi dua di dalam chart ini nih. Adegan pembukanya. Itu menunjukkan karakter Hans Landanya si Christoph Waltz yang cuman berdialog dengan petani, minum susu putih, tapi mencari keberadaan keluarga yang sembunyi di basement rumahnya. Sebenarnya kalau udah nonton pasti tahu. Dan dia di kata-kata terakhirnya kan di Prancis ceritanya ngomong au revoir Susana. Jadi selamat jalan Susana. Padahal dia nggak tahu nanti kisah hidupnya 15 tahun kemudian akan ketemu sama orang yang sama lagi gitu. Jadi kayak istilahnya apa yang kamu anggap remeh di awal bakal jadi hal yang susah bagi kamu di kemudian hari. Iya. Kayak gitu. Nah, puncak nih Gi. Kita langsung bahas yang paling ikonik menurut versi lu berarti nih. Lu paling seneng. Sebenarnya aku tadi udah sebut ya. Dari film Kill Bill volume 2. Aku tadi bilang kan filmnya B aja. Tapi adegan terakhirnya menurut saya paling menyentuh dari semua yang pernah saya nonton. Istilahnya si Bill ketemu tatap muka langsung dengan si Bride. Terus si Bride cuman ngomong kayak membunuh kamu tuh tujuan saya. Terus si Billnya cuman bilang kamu memang nggak bercanda ya. Langsung 5 gerakan beres. Ending tuh dah. Ending itu teh dan pisan. Jadi kayak bayangkan di film sebelumnya yang ke-21 kan berdarah-darah. Perjalanannya ini panjang banget ya. Tapi pas akhirnya ketemu sama Bill di puncaknya itu sempat ada ngomong kayak gitu 5 gerakan pakai jurus lah, pakai jurus gitu, cuman memutar wrist apa ya, pergelangan tangan 5 kali langsung mati si Billnya. Jadi nggak kayak puas nanti dan bisa aku udah hampir mati, kamu tinggal mati di hari pernikahan aku, karena aku bisa balas dendam kayak gitu. Menurut saya ya, tapi itu opini pribadi. Itu kan selera. Cuman menurut saya semua film Quentin Tarantino
punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memang tadi saya selalu bilang ada magnum opusnya Pulp Fiction. Ini memang tidak terbantahkan lagi. Pasti semua orang kalau tanya list nomor satunya pasti Pulp Fiction. Tapi untuk nomor 2 sampai nomor 9-nya beda-beda. Makanya saya nggak bisa nyebutin 2 sama 9. Kayak saya takutnya kan ya selera orang beda-beda gitu. Nah, sudah cukup panjang pembicaraan soal Quentin Tarantino ini. Kayaknya kita sudahi saja untuk konten kali ini ya. Jadi mungkin teman-teman bisa ditonton dari list film yang tadi sudah kita sebut, dan kita tunggu karya yang 10 seperti apa sih dari Quentin Tarantino. Iya, karya yang 10. Nah, teman-teman bisa share video ini kalau misalkan mau ngasih tahu temannya soal referensi film. Ya. Bisa juga nanya komen bawah dan subscribe supaya tahu notifikasi dinyalain kalau kita upload video baru, jadi langsung dapat notifikasinya gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.